adik-adik semua. Saat ini kita akan mulai ibadah online sekolah minggu Gesja CWS Sentul City tanggal 16 Agustus 2020. Adik-adik semuanya, mari bangkit berdiri. Kita akan mulai, kita akan berdoa sebelumnya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau Tuhan datang kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dari awal sampai pertengahan hingga akhirnya, Tuhan Yesuslah yang memimpin kami. Tuhan Yesuslah yang mengurapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Pasti semua baik-baik dan sehat-sehat. Puji Tuhan. Nah, saat ini kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan. Bangkit berdiri yang masih duduk, semangat. Kita memuji Tuhan, kita katakan KASIH. Seperti kasih Yesus, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Haleluya. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Haleluya. Kita nyanyi lagi pujian mengatakan, aku senang jadi anak Tuhan. Mari adik-adik semangat ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang, senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang, senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Haleluya. Tuhan tak boleh bohong. Kita mau nyanyi pujian mengatakan saat iblis merayuku. Kita harus tampil beda. Amin. Semangat ya.
Karena iblis akan pergi, kita doakan, ditolak dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Sekarang adik-adik kita akan mendengarkan dan ayat hafalan atau video kreativitas yang dilakukan di rumah pada saat ini. Shalom teman-teman, sekarang aku akan ayat hafalan Galatia 6 ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbaik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10b. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Amin. Tuhan berkati. Galatia 6 ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Galatia 6 ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Tuhan Yesus memberkati. Dia 6 ayat 20. Karena itu, selama tadi ada duduk badan, tadi kita dua dari domba Allah. Nggak jadi Tuhan jadi. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian yang mengatakan, firman Tuhan, pelita bagi kakiku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kaki
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh ibadah sekolah minggu online. Kami sudah memuji dan mengagungkan nama-Mu. Pada saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau memimpin kami semuanya. Kiranya kami mempersiapkan hati kami untuk menerima benih firman Tuhan, supaya kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Kita boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada saat ini ya. Agustus merupakan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Besok kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kita bersyukur karena perjuangan para pahlawan kita boleh menikmati kemerdekaan pada hari ini. Kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kuasa Yesus sanggup memerdekakan. Kuasa Yesus sanggup memerdekakan. Ya, adik-adik sekalian, pernah enggak merasakan bagaimana tangan kita terikat? Pasti adik-adik semuanya akan sulit untuk bergerak, ya. Tangan kita sulit untuk melakukan segala sesuatunya karena tangan kita terikat. Demikian juga di dalam firman Tuhan mengatakan, barang siapa berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Oleh karena itu ketika kita melakukan hal yang baik, kita mau melakukan hal yang baik, kita seringkali sulit. Karena apa? Karena kita adalah hamba dosa. Sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah hamba dosa. Sehingga kita sulit untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, anak-anak yang terikat dengan dosa akan sulit untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena dia terikat dengan dosa. Sehingga sesuatu yang dilakukan itu cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya berkelahi, berbohong, mencuri, kecanduan game. Ya. Segala sesuatu yang kita sukai melebihi cinta kita kepada Tuhan. Ya, itu adalah sesuatu berhala yang menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, apakah kita bisa membebaskan diri dari dosa kita? Ya, ada yang berpikir kalau badannya kekar, badannya kuat, ya pasti dia bisa membebaskan dari dosa. Ya, dia bisa mengalahkan diri dari dosa. Ternyata sekalipun badannya kuat, tetap tidak bisa membebaskan dari dosa. Atau ada yang berpikir kalau dia sekolahnya pinter, berprestasi, nomor 1 terus di sekolah, ya selalu mendapatkan ranking pertama. Tetapi kalau kepandaiannya itu pun tidak bisa membebaskan dari dosa. Atau juga, saya mau rajin berbuat baik, menolong orang, menolong teman, ya supaya dosanya dihapuskan. Ternyata berbuat baik pun tidak bisa membebaskan manusia dari dosa. Atau juga ada yang berpikir kalau uangnya banyak, harta bendanya banyak, emasnya banyak, ya dengan uang itu bisa membebaskan diri dari dosa. Ternyata semuanya itu tidak bisa membebaskan manusia dari dosa. Nah, adik-adik, saat ini kakak akan mempraktekkan, saya minta kakak Nael untuk mempraktekkan bagaimana kalau tangan terikat itu sulit untuk bergerak, ya. Coba tangan kita akan sulit untuk bergerak. Saya minta Kak Nael untuk yang kuat ya Kak Nael ya.
Ya, nanti dilepas. Oke. Ya. Oke. Ya, terima kasih Kak Nael. Tunggu sebentar ya. Adik-adik kalau tangannya terikat, ternyata kita sulit untuk bergerak. Tangan kita tidak bisa bebas melakukan segala sesuatunya. Nah, kita tidak bisa bergerak. Oleh karena itu kita perlu orang lain yang untuk menolong, untuk membebaskan kita. Nah, coba Kakak Nael. Sulit kan bergerak? Coba ini lepas dulu Kakak Nael dulu. Kurang kuat nih Kakak Nael sepertinya ya. Kakak Nael kurang kuat mengikatnya. Ya, dilepas dulu ya. Oke, sekarang boleh diikat lagi Kakak Nael yang kuat ya. Tunggu sebentar. Oke. Ya, yang kuat Kakak Nael. Iya. Ya. Diikat lagi. Iya. Ya, boleh diikat lagi, boleh, tidak apa-apa, diikat lagi. Ya, tambah lagi. Iya, pastikan ikatannya kuat ya Kak Nael ya. Oke, udah kuat. Ya, tangan yang terikat sulit untuk bergerak melakukan segala sesuatu. Oke, minta tolong Kakak Nael untuk. Iya, ini adalah gambaran kita kalau kita terikat dengan dosa. Ya, terikat dosa sulit untuk membebaskan diri. Nah, kain merah ini menggambarkan adalah kasih Kristus, pengorbanan darah Yesus yang mati di atas kayu salib yang mau membebaskan kita dari dosa. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, pasti dia akan dibebaskan dari belenggu dosa, dari ikatan dosa. Iya. Seperti itu. Jadi ketika kita adik-adik semuanya, ketika kita mau percaya kepada Yesus, maka kita akan dibebaskan dari dosa. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Kita menjadi manusia yang baru. Punya pemikiran yang baru. Ya, ingat ayat tadi, Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka daripada kematian kekal. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru, kita menjadi manusia yang sudah diperbaharui, sehingga kita dimerdekakan dari dosa, dibebaskan dari dosa, dan juga kematian kekal. Karena apa? Upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Nah, apa yang akan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdeka, yang sudah dimerdekakan Kristus? Apa yang akan kita lakukan? Galatia 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang merdeka, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, yang kita lakukan adalah melayani dengan kasih. Sekali lagi, melayani dengan kasih. Ya, kita bisa ikut sekolah minggu online itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita bisa berdoa buat teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan karena kita mengasihi mereka. Kita juga mau belajar menghormati orang tua, menghormati opa oma, mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Ya, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita juga mau belajar berbagi kepada teman-teman kita, ya, yang tidak punya mainan ataupun tidak punya makanan. Kita mau belajar berbagi kepada mereka karena kita mengasihi mereka, melayani mereka dengan kasih. Ya, kita juga mau berbagi firman Tuhan, ya. Kita semuanya yang adik-adik juga sudah pada punya nih sosial media. Ada TikTok,
TikTok, ada Instagram, ada WhatsApp, ada Facebook, Line, dan lain sebagainya ya. Masih banyak lagi tentunya, adik-adik punya banyak. Nah, yang selama ini mungkin dipakai ya, Instagramnya, TikToknya dipakai untuk kesenangan diri sendiri. Nah, sekarang TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, Line, kita pakai untuk berbagi firman Tuhan kepada teman-teman yang lain. Kita bagi kepada follower-follower kita semuanya ya. Adik-adik semuanya bisa berbagi, buat video, kita bagikan, share, kita bagikan kepada mereka. Sehingga mereka pun yang melihat dan mendengar akan diberkati oleh Tuhan. Supaya mereka juga menjadi anak-anak atau orang-orang yang merdeka karena kasih Kristus, karena kuasa Tuhan Yesus. Ingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, karena itu Tuhan memanggil kita juga untuk menjadi berkat bagi orang lain, melayani mereka dengan kasih, dengan cara berbagi firman Tuhan tadi, dengan cara mendoakan, dengan cara berbagi. Ingat, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 juga dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus itu memerdekakan kita dari dosa dan juga memerdekakan kita dari kematian kekal. Supaya apa? Supaya yang percaya kepada Tuhan Yesus itu memiliki hidup yang kekal. Artinya apa? Kita hidup selama-lamanya dalam kerajaan surga. Kita memiliki kualitas hidup yang baik. Ya, tubuh kita tidak akan mati lagi. Kita akan diubahkan nanti dengan tubuh kemuliaan. Nah, adik-adik semuanya, ingat, hanya Yesus yang dapat membebaskan kita dari dosa. Hanya Yesus yang dapat membebaskan kita dari kematian kekal. Dan hanya Yesus yang memberikan keselamatan serta kehidupan kekal. Ya, adik-adik, ingat ya, ingat Yohanes 3 ayat 80, Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, ini ayat hafalan buat adik-adik semuanya ya. Buat adik-adik yang khususnya balita dan pratama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Dan untuk kakak-kakak yang kelas madya dan tunas remaja, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, adik-adik, itu ayat hafalannya, jangan lupa buat videonya dan kirimkan ke kakak video ayat hafalannya. Ingat adik-adik, pada saat ini kita belajar bahwa kuasa Yesus sanggup memerdekakan. Hanya Yesus saja yang sanggup membebaskan kita dari dosa dan kematian kekal, memberikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan aktivitasnya adik-adik, buatlah kreativitas yang bertemakan kemerdekaan. Ya,
bisa buat dari botol, dari kertas, ya misalnya bendera merah putih dihias dari botol atau pakai kertas. Ya. Buatlah gambar atau dari botol-botol bekas atau dari kardus bertemakan kemerdekaan. Jangan lupa foto aktivitas kreativitas di rumah ini dan kirimkan ke kakak. Ya, saya tunggu ya, kakak tunggu ya, semua kreasi dan juga video-video ayat hafalannya. Mari saat ini adik-adik kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu bahwa kuasa Yesus sanggup memerdekakan kami dari dosa, memerdekakan kami dari hukuman kekal, kematian kekal, sehingga kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami diberikan keselamatan, diberikan kehidupan kekal. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat teman-teman kami semuanya, supaya mereka juga memperoleh kemerdekaan, memperoleh kehidupan yang kekal itu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, bagaimana ceritanya? Mengerti tidak? Tuhan Yesus sudah membebaskan kita, sudah memerdekakan kita. Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Adik-adik jangan lupa untuk minggu depan supaya tetap mengajak teman-temannya untuk ikut di dalam ibadah online kita tanggal Minggu 23 Agustus 2020 jam 8 pagi. Yang semangat, jangan lupa teman-temannya diajak. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah mengikuti rangkaian ibadah kami sekolah minggu. Engkau Tuhan Yesus yang baik, yang mengurapi setiap hati kami dan mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Engkau berikan kami Tuhan menjadi anak-anak yang menjadi berkemenangan. Kami dimerdekakan oleh karena Kristus dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kiranya minggu depan kami boleh dapat berkumpul lagi, bertemu lagi di dalam ibadah online Tuhan dengan tidak gangguan apapun juga. Kau mengurapi setiap kami di hari-hari kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Kau melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan memperluas daerah
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.